Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Jadi kita di sini bersama apa? Bersama saya. Bersama Bintai. Oh iya, bersama Bintai. Apa tuh Bintai? Bincang-bincang santai. Sebelumnya, oh ya, kali ini kita akan mereview buku dengan judul Ayahku Bukan Pembohong. Sebelum masuk ke bagian review, perkenalkan, saya adalah Firman Ahmad dari kelas 11.5 dan teman-teman saya Muhammad Hafiz Al-Farizi dari kelas 11.4. Halo semua, nama saya Desvaldo Noviadi dari kelas 11.3. Oke, langsung aja kita masuk ke review buku. Yang pertama kita akan bahas dulu nih identitas bukunya. Dari judul buku itu, yang tadi saya bilang, judul buku ini adalah Ayahku Bukan Pembohong. Dikarang oleh KLY pada tahun 2011, tepatnya bulan April. Kemudian halaman di buku ini berjumlah 304 halaman. Jadi bukunya itu novel dan tebal bukunya 20 cm. Itu. Oke, selanjutnya ada kepakaran penulis. Jadi di sini tuh lebih dijelasin siapa sih penulisnya, profil penulis itu siapa. Oke, jadi di sini tuh si Terelie ataupun Mas Darwis. Jadi Terelie itu sebenarnya itu cuma nama panggungnya aja. Mas Darwis itu nama aslinya. Oke, dia itu lahir pada tahun 1979 di Sumatera. Nah, di sini tuh dia juga nggak sekedar sebagai penulis aja, tapi dia juga sebagai Sebagai apa tuh? Penulis cerpen. Iya. Penulis novel. Oh ini Novel. Ini dong, yang bebas novel. betul. Terus apa lagi selain novel? Berarti kalau di ini udah lama banget karya-karya dia ya. Ya tapi nggak sekedar itu doang, banyak lagi. Lagi. Ada esai, Oh ya, buat dia. puisi. Ih, penulis dia baru nulis abal. Itu idiot ternyata. Emang Terelie itu salah satu kalau ditulis ya dia udah dibikin lama. Iya sih, beda bukunya sih yang famous. Salah satunya apa nih yang famous? Kalau yang kita tahu itu ada Pulang Sama Rindu. Ulang lagi dulu. Hafiz apa nih yang tahu? Matahari. Matahari. Kalau gue sih hafalan sholat Denisa deh kayak gitu. Tahu nggak sih yang di pelajaran Reza Rahardian? Ya ada filmnya kan. Iya. Ya lanjut. Kayak juga aktif gak sih di sosial media? Sering ngasih motivasi buat kita belajar. Karena sosok ini bisa dibilang adalah model zaman sekarang gitu ya. Untuk ngasih motivasi, inspirasi bagi generasi-generasi kayak kita. Betul lah. Generasi muda ini. Oke, lanjut pembahasan kita masuk ke pengarang kali ini. Ada Sinopsis. dari novel Ayahku Bukan Pembohong. Oke. Jadi ini si novel ini kan di awal diceritain ya, Vin. Kalau alurnya ini kayak kurang dapet gitu di awal, gue kurang paham. Tapi di awal tuh dia ngejelasin kalau mereka tuh berkeluarga, Vin. Oh iya benar-benar. Di sini tuh ada siapa aja sih? Kalau nggak salah ada Mas Dam. Mas Dam, Terus istrinya istrinya siapa namanya? Tani. Iya benar. Terus ada siapa lagi anaknya? Anaknya itu ada Kesayangan kita tuh, siapa tuh? kesayangan kita ya. Zan, bukan Zan. On sama Zaz. Oh iya. Bener gak sih? Sama karakter yang paling yang paling jadi utama dong. Bukan aktor utamanya dong. Iya benar. Dan Tapi dia yang paling di highlight. Iya benar. karena meskipun konfliknya bukan di dia, tapi si karakter utama tetap berkonflik sama dia. Karakter utamanya tetap Mas Dam. Karena utamanya dan Mas Dam ya. Sesuai di judul, baca coba judulnya satu lagi. Ayahku Bukan Pembohong. Berarti kalau misalnya ayahku bukan pembohong, karakternya terus Mas Dam, berarti karakter satu lagi siapa? Ayah. Ayahnya, berarti kakeknya siapa? Kakeknya Zaz sama On. Aduh. Yes. Jovi. Aduh. Dari situ tuh diindikasinya, Vin. Kalau konfliknya tuh awalnya dimulai tuh kenapa sih? Kalau boleh tahu? Jadi kita jelasin dari awal aja ya gimana. Alkisah ada hiduplah sebuah keluarga yang sederhana terdiri dari ayah, ibu dan anak. Nah anaknya ini namanya Mas Dam. Anaknya ini yang bakal jadi Mas Dam nanti. Anaknya ini namanya Dam. Dam ini punya sosok ayah itu yang sering berdongeng, bercerita gitu kan. Waktu luang ya? Atau Iya, waktu kecil dia tuh suka banget dengan cerita-cerita ayahnya gitu. Hingga lompat ke masa dewasanya yang dia udah punya pemikiran dia sendiri, punya ide-ide dia sendiri, punya kepercayaan dia sendiri bisa dibilang gitu. gue tahu tuh pas di situ. Pasti kan Mas Dam tuh apa ya? Udah punya pemikiran kritis nih. Iya. Udah bingung banget sama kok
campur. Dia bingung nih kalau anaknya dibesarin sama cerita-cerita bohong kayak gini atau cerita dusta yang dia kira bohong ataupun maka jadian kayak cerita soalnya meragukan banget. Masa ada sih pengendali itu apa pengendali angin? Iya, bisa bilang tahayul gitu ya. Kalau Iya. kita Ini hari ini udah lama banget Iya. ya arahnya. makin dewasa, makin Iya. pemikiran makin matang gitu ya makin kritis. Makin kritis juga. Pembukaannya itu sering pembukaannya ada apa lagi tuh yang ya. Apa? Dan nama apa? Dan wah, Sufi dan oh Sufi. dan Sufi ya. Iya, dan Sufi itu sebagai teknik pahami sih. Kayak lagi kan sinopsisnya tadi, Kompat masa dewasanya dia punya pemikiran sendiri, lebih kritis. Dia juga punya keluarga akhirnya. Istrinya namanya Tani, anaknya Zaz sama Kon. Nah, akhirnya ayahnya Dami punya jadi kakek dong, karena punya cucu. Ya betul. Nah, kakeknya ini mungkin karena kehilangan sosok, kehilangan tempat dia buat cerita-cerita lagi, buat dongeng lagi. Akhirnya sudah punya cucu. Diceritain lah cucunya. Iya, ibaratnya regenerasi nih. Regenerasi. Oh, berarti kan pas di situ dia ceritain tuh tentang si nomor 10. Kalau nggak salah Iya. kan dia lagi nonton bola nggak sih? Ada karakter namanya Si nomor 10 ya. Si nomor 10 itu. Nah, dia ceritain ya sih kalau bahwa si nomor 10 itu tuh juga sebenarnya juga berkaitan sama si kapten yang pernah diceritain sama si ayahnya. Iya. Ada kaitannya sama masa lalu lah. Ada kaitan sama masa lalu. Kira-kira kenapa sih si apa namanya si Mas Dam tuh nggak suka sih kalau ayahnya cerita kan di situ dijelasin tuh Mas Dam tiba-tiba mau nutup laptop tuh tapi nutupnya dengan kasar apa itu? Nah, karena waktu itu kakeknya lagi cerita sama dua cucunya nih, Zaz sama Kon. Nah, Zaz yang lagi kerja, dia udah pusing, terus lihat anaknya ini, anaknya Dam, kayak ibaratnya tuh kayak dibodoh-bodohin gitu lah dengan cerita-cerita yang nggak tahu benar atau bohong. Bukan gitu ya? Dia nggak pasti kan. Arahnya ya. Iya, jadi si Dam ini sebenarnya takut loh, punya perasaan takut kalau anaknya nanti gede dengan cerita-cerita yang nggak jelas gitu. Aku dibesarkan dengan cerita bualan. Iya, Sebenarnya Mas Dam juga pengen anaknya tuh dibesarkan dengan kerja keras. niatnya baik loh. Ini sebenarnya cuma kadang memang arahnya tidak. Iya, ngantuk gitu ya. Iya. Nah, disitulah karena dia udah menemukan pekerjaannya dan kesibukannya, ditambah dengan kakeknya yang mau terus gitu dongeng ke anak-anaknya dia gitu kan. Itu posisinya di ruang tamu ceritanya. Iya, maksudnya ibaratnya kakeknya lagi sama cucunya lah, lagi hangat-hangat gitu ya. Iya. Menemui keluarga gitu kan di ruang tamu. Terus si Damnya yang kerja di ruangannya sendiri mungkin. Terus dia merasa risih kali ya? Iya dia saking risihnya gitu. Makanya sampai dia akhirnya untuk laptop. Kasar gitu juga. Iya. Ya, Gitu. apa perlu dikata ini? Wah, jangan rusak nanti. Nah, dari situ juga sebenarnya istrinya awalnya Awalnya juga udah model nggak sih? ya udah ngingetin kalau ya udahlah Kasih aja sih. Akhirnya itu buat waktu buat ramah sama iya ibaratnya kan kakek ini mungkin ya pada yang tahu gitu ya kan jadi kita kasih momen-momen indah lah buat aku ya buat istrinya juga nanti. soalnya udah 40 tahun bukan 20 tahun dia nggak percaya sama cerita ayahnya di umur 40 kan dia. Nah, setelah konfliknya dimulai ketika dia akhirnya menutup laptop dengan kasar gitu ya, akhirnya dia membentak ayahnya, yaitu kakek dari sesama Kon. Dan berakhir dengan dia mengusir si Dam ini mengusir ayahnya sendiri gitu. Kira-kira lu udah baca belum sih diusirnya kenapa? Belum ya? Belum, iya. Oh, belum baca lengkap sih. Diusir gitu. Iya, tiba-tiba diusir aja. Tiba-tiba diusir berarti cuma tahunya tiba-tiba diusir ya? Iya. Sebenarnya tuh diusirnya tuh nggak langsung diusir gitu loh, Pin. Sebenarnya ada konflik juga sebelum diusir. Jadi dari awal pernikahan si Dam sama si Tani Ya. itu dia buat perjanjian. Kalau misalnya tuh kan si siapa? Si Dam itu kan tinggal sama ibu sama ayahnya. Iya. Nah, Ada poin. sebelum nikah sama Tani, si ayahnya masih tinggal dong satu keluarga. Iya. Nah, pada saat itu si Dam juga lagi apa namanya? Lagi dengerin cerita yang sama. Oh, Namun ibu itu sedang jatuh sakit. Tapi si ayahnya nggak bawa si ibu tuh untuk berobat, melainkan ngebawa si ibu itu ibunya Dam maksudnya
ayahnya. Iya. Ya, itu malah buat apa ya? Buat tidur aja, kayak yang penting di rumah aja, nggak dibawa ke berobat. Terus sebenarnya tuh si ibunya si Master ini udah punya penyakit kronis karena sebelum nikah sama si ayah dia tuh punya penyakit kronis dan dia sebenarnya juga berlatar belakang seorang selebriti gitulah istilahnya banyak orang Ibunya itu artis lah ya. artis gitu apa sampai emaknya Tani aja tahu ayah Tani tahu Kenapa kan ya? kenal cuma sempat redup kenapa karena dia sempat kayak kena suatu penyakit yang nggak dijelas juga penyakitnya itu apa sampai ngebuat si Tani itu omah lah istilahnya. Nah terus diagnosis tetap keluar dong diagnosis tetap keluar kalau dia tuh bisa hidup cuma 2 tahun doang Sisanya nggak tahu. bisa hidupnya 2 tahun. Nah nih di sini yang lucu tiba-tiba mereka tuh dibawa alurnya ke suatu bandara sama-sama pengen balik. Nah saat tahu cerita itu dia bingung dong nangis. Nah dan ternyata si siapa si Ani atau Mama Sidam jadwal pesawat itu barengan ternyata cuma barengan juga ke delaynya sedih banget ya sih Jadi kan jadi bilang agak lama ya. ya jadi berdua itu nggak jadi berangkat bareng berangkat pesawatnya bareng jadi delay tapi tetap pas pesawat kan gitu cuma nggak langsung saat itu. Nah dari situ kan udah muncul tuh yang muncul si Tani sedih dan datang dong ternyata si Dam ini juga punya kebiasaan tuh suka bercerita kalau kita di stalking lah kalau Terus misalnya aja jadi. ya maybe sih kayaknya berasa bisa Bisa jadi, iya. Nah setelah dari situ kan muncul tuh ternyata dari situ nggak muncul sekedar muncul aja muncul lah kayak dari temen dekat dulu terus kayak mulai cerita kalau dia tuh gini-gini nggak lama setelah 6 bulan itu mereka berkenalan dong Iya. berkenalan maksudnya kenal lebih lanjut Lebih dalam gitu ya. lebih lanjut sebelum masuk ke jenjang pernikahan. Oke. Sebelum masuk ke jenjang pernikahan ternyata si siapa si Ani muncul lagi berita baru kalau bahwa dia tuh bakal digantikan padahal dia tuh wanita yang cantik rajin rapih mewah Perfect. wanita perfect kalau zaman sekarang cuma segini aja dia positifnya gitu gak lama si Dam tuh cerita tentang Danau Sufi masalahnya dia tuh cerita dari Sufi Maksud Danau Sufi itu apa? Danau Sufi Apa dinamain Sufi? Sufi bener banget satu-satu Sufi itu sebenarnya kayak ibaratnya tuh udah nggak udah istilahnya mati rasa lah udah nggak peduli udah nggak cinta sama dunia udah nggak cinta sama orang pokoknya lo udah bisa nyampe ke abadi di akhirat kayak gitu kayak jadi ibaratnya sekarang tuh kayak seorang pastor kayak seorang jarawati yang mengabdikan dirinya tuh ke Tuhan aja Buddha juga begitu khususnya para pendeta Buddha ya kayak biksu ya tuh dia mereka udah nggak bikin hasrat duniawi atau cinta ke duniawi lagi fokus gitu nah fokus ke akhiratnya aja dan ternyata di Danau Sufi itu si ayah bercerita bahwa dia bertemu dengan seorang guru seorang guru itu bilang kayak gue pengen bisa nih kayak seorang guru ini udah pernah menyampaikan ke Sufi ya Sufi sedangkan si Mas Tadi ini pengen berburu ke dia ya dia pengen nyampe ke tingkat itu nih gimana sih kalau berburu dong nah akhirnya Mas Dam inilah si sang guru itu terus Mas Dam disuruh ngebuat suatu danau itu harus jernih berlumpur nggak boleh keruh deh danaunya nggak boleh keruh kira tau nggak caranya itu ya tau nggak tebak dulu dong misal aja pakai pam simpor pam kayak gitu dong danau manual maksudnya oh dia ngomong iya ya pokoknya dibuat digali lagi lah pakai skop satu iya bertahun-tahun tapi itu nggak langsung jadi nah di tahun pertama
dia ada pede dong, ada pede dia di jernih, dia udah bawa mata air semua danau dijadiin satu. Maksudnya di sekitar dia kan buat danau buatan. Iya. Nah dari danau itu dia ambillah aliran sungai. Ya, nah didatengin lah dia sama si guru mau ngeliat udah bener nggak sih kerjaannya, dan ternyata kerjaannya tuh dilihat doang tuh bener, emang bener kayak danau gitu doang, tapi ternyata nggak sekedar itu doang, ternyata masih ada lumpur di dalamnya. Jadi pas dicolok-colok ataupun diorek-orek gitu danaunya masih keluar, masih kan air kalau ketemu lumpur jadi keruh nggak sih, masih tetap Iya. kan kriterianya tadi kita apa, harus jernih bersih, sedangkan itu enggak. Iya, dipotong lagi gimana biar bisa jernih? Dikali lagi. Betul banget, ada lagi sampai ketemu mata air aja dikit. Masih tepuk tangan dulu dong. Amin. Ya, gali dong tuh. Ternyata kan tinggal yang pertama ternyata 3 meter doang nih. Fin bis. Dan kalau itu 3 meter, kita nggak bisa, masih keruh banget, masih ada lumpurnya. Akhirnya lumpur, tanah, digalilah sampai 10 meter. Dan ketemu batuan sebagai apa ya, mata airnya. Nah, iya, hampir sampai di bumi, itu cuma ada mata air aja, nggak ada kayak ada di bumi, ada air lain dong. Ketemu lah tuh mata airnya. Dari itu tuh nggak berlangsung kayak setahun 2 tahun, ternyata sampai 3 tahun. Si Mas Dam, ternyata sampai 3 tahun tuh ya. Nggak sangka dari situ tuh gurunya datang. Dia nanya, masih perlukah jawaban atas segala keraguan di dunia ini? Sebenarnya Mas Dam tuh datang ke si guru ini untuk mencapai tingkat sufi. Ternyata sufi itu tak segampang yang dia kira gitu. Nah, dicobalah sama si siapa? Sama si gurunya. Digali korek-korek lagi tuh danaunya. Ternyata pas diorek-korek itu nggak perlu aja ada yang berhenti. Terus coba dong dioreknya bibitnya, ternyata masih jernih. Tapi kandungan kejernihan itu lebih loh, lebih banyak. Jadi nggak, tanah yang segitu itu nggak terlalu berpengaruh ke konsentrasi si air yang jernih itu. Jadi kayak nggak umpan lah. Nah kalau sama di setelah cerita itu, di nama cerita itu Danau Sufi. Oh, dia cerita tadi tadi. Iya kami pas di bandara. Mungkin karena memang tipikal dekat terus kita sama lain ya. Jadilah Nikahan. belum sampai situ dong. Perasaan suka tuh. Karena sebenarnya tuh kita tuh butuh pendengar yang baik ya sih untuk suatu cerita. Kita nggak bisa sembarang kayak cerita ini itu ke orang. Saya setuju. Bener nggak? Yang nggak dengar juga pasti butuh banget dong. Ini cerita bener nggak sih? Atau cuma buat belakang doang? Dan ternyata di cerita itu ada filosofinya, Fian. Filosofinya. Nih, jadi ibaratnya gini nih. Tadi kan anggap aja si danau ini si Tani. Ya. Si Tani. Nah terus korekan yang pertama itu yang kotoran yang buat airnya keruh itu kan si diagnosis dokternya yang bilang kalau Tani itu cuma punya waktu 2 tahun doang untuk hidup. Oke, selanjutnya dia digantikan nih sebagai model waktu itu. Role model selebriti lah, bintang iklan dan lain-lain. Dia digantikan, makin seru lagi dong. Nah setelah itu menganalogikan bahwa kalau kita tetap apa ya mencari kemauan dalam diri sendiri itu kita bisa tetap kuat ya. Nah akhirnya kan tadi bilang ya menggali lagi 10 meter sampai ketemu mata airnya. Maksudnya kebahagiaan bisa nerima diri kita gimana sih, diri kita bisa terima. Jadi sebelum mencintai orang lain tuh dia berusaha menerima diri dia sendiri dulu. Nah akibat dari dampak dari cinta itu ya katanya cepat dong. Dan akhirnya si Tani nangis. Dia ngerasa kayak terjadi kok banyak banget ya ke gue. Ibarat kayak apa ini yang udah ke gue gitu. Cerita ini terjadi. Jadi kayak ibaratnya tuh yang danau itu yang tadi tuh itu perasaan yang emang dia belum bisa terima dirinya loh. Dia hidup cuma bisa dikasih 2 tahun terus karirnya tergantikan sama orang lain karena penyakitnya. Sedih banget ya sih ditanya. Sedihan, curang-curang sama ini.
naik seorang Garuda Gazas. Ternyata sebelum 2 tahun itu ada ceritaan nih Fit. Karena kan kita udah nikah ya, nggak mungkin dong satu rumah sama orang tua, bener nggak? Masih bisa. Tapi di perjanjian di awal tuh bilang kalau misalnya bisa sebalik lagi ke belakang. Saat umur wisuda, jadi pas umur wisuda ini dia bilang gini, ditanya dia benerin kamarnya sih, dia benerin kelasnya si Mazda, dirapihin, terus bilang kamu pasti bisa, ini cuma ujian akhir biasa aja kok, disemangatin gitu lah, tapi gue pas pacaran. Dulu gak? Masih malu-malu gitu. Iya. Terus lihat perilaku dan bunyinya mereka dari sidang ini, si Tani main dong ke rumah ayahnya, terus dengar cerita tentang si ibunya. Jadi ibunya tuh sesuai cerita di awal tuh udah meninggal karena nggak dibawa berobat. Datang dong ke rumah ayahnya bawa makanan. Dia tuh sering bolak-balik bawa makanan. Sering bolak-balik tuh si ayah tuh juga sering cerita. Si kakeknya Eza sama Pun dia sering cerita tentang kalau ibunya tuh gimana, sekitar kenal apa, sehebat apa. Jadi cerita gitu. Setelah cerita gitu si siapa? Aku ceritain lagi dong ke si Dam. Si Dam nggak terima dong karena si ayahnya tuh lebih percaya aja gitu, percaya seseorang itu yang menurut dia bijaksana yang dia kagumin buat ngebawa si ibunya tuh nggak berobat, yaitu si Raja Tidur. Jadi Raja Tidur tuh sebenarnya cuma kayak istilah aja gitu dokter. Deskripsikan seseorang yang dia kagumin siapa. Ya, jadi si Dam ini sempat salah paham mengartikan si seorang yang kamu itu siapa. Padahal si Dam nggak tahu kalau background si ibunya tuh kenapa bisa begini. Begitu karena ya ibunya ada banyak promise belum nikah sama si ayahnya. Ini tuh lebih kesel tidak sama anaknya nanti. Iya, tapi sebelum sampai situ ya, di wisuda pun juga udah saat momen mau wisuda, itu pas sedang akhir itu udah debat kita berdua ngajak untuk si ayahnya itu tinggal bareng. Pokoknya si tadi tuh paling kekeh deh kalau buat ngajak si kakeknya itu buat tinggal bareng. Kakeknya atau ayahnya sih Karena juga mau Damnya awalnya nolak apa sih tadi percaya sama cerita-cerita ayah kan cuma bulan doang. dan rasanya gitu. Langsung gitu. Kalau kita itu udah sering dikasih di shopping kayak gitu ya. Udah bosan juga mungkin. Ya, akhirnya si tadi ngambek ada ya biasa mencerita gitu lah, cewek ngambek terus akhirnya udah diteleponin berkali-kali sampai 100 kali diteleponin Vin. Telepon 100 udah diangkat, itu pun mau diangkat tangan sama ibunya. Gue gak mau, si Dam datang bawa ke rumahnya, bawa bunga kesukaan si Tani. Bawa bunga terus kata Tani, kan sebelum nikah kan itu ya, sebelum nikah bawa bunga ke si Tani, terus bilang Tan bisa nggak gitu kan. Padahal Tan di sini maksudnya tante ya, ibunya si Tani. Bisa nggak tantenya udah duduk nih sama tantenya, maksudnya calon ibu mertuanya tapi nggak bisa. Si siapa? Si Tani masih tetap ngambek sama si Dam. Ngeliat perlakuannya gitu loh. Kayaknya nggak sih kayak akhirnya cuma bener-bener cerita doang. Tapi kenapa si Dam harus begitu? Coba dulu denger ayahnya. Padahal kalau nggak salah di cerita di awal, si Dam juga suka kan denger cerita ayahnya. Waktu masih kecil ya. Iya. Kalau nggak salah dia juga punya idola deh pas nonton bola. Waktu nonton bola. Oh, waktu masih kecil ya. Iya. Iya. Dia punya idola. Siapa? Pemain atlet sepak bola. Bukan nama juga sih, sebutannya itu sang kapten ya. Betul banget sang kapten. Nah terus katanya kan dia sering menang ya. Pas Sang kapten itu sering menang juga. Iya. Sama. Ini waktu kecil dibalik ke flashback dikit boleh ya? Iya boleh. Ya. Jadi waktu kecil itu si Dam sama ayahnya lagi nonton pertandingan sepak bola di TV ya. Malam tuh, malam lah dibilang kan. Anak kecil sama ayahnya lagi nonton bola malam. Yang dia tonton itu si Dam ini Heroin banget sih sang kaptennya. ya yang kebetulan hari itu di TV itu udah lagi tanding gitu kan. Tapi
tapi ayahnya bilang terus ke Dam nih, nekanin ke si Dam kalau kayaknya si sang kapten malam ini gak bakal menang lah gitu ya, karena akan ada sesuatu yang terjadi dengan si kapten ini gitu. Iya. Di cerita juga dijelasin ya sih kalau kaptennya bisa bergerak sebenarnya. Iya, makanya nah awalnya Damnya itu nggak percaya, denial gitu kayak bukan denial itu sih, emang dia kan nggak tahu ya, dia nggak percaya. Yang dia tahu itu si kapten itu emang dari dulu tuh sering juara gitu, dari pertandingan. Kalau nggak salah dia juga ketemu tim underdog kan yang buat dia lawan. Nah iya, Jadi buat teman-teman yang nggak tahu tim underdog itu apa sih? Tim yang karena underestimate atau direndahkan gitu loh. Padahal dari cetakan pemainnya baru nih atau riwayat pemainnya itu permainannya si tim underdog ini sering menang. sampai akhirnya kenapa bisa akhirnya si kapten ini bisa kalah cedera itu karena dihadang sama yang akhirnya si Damnya juga kaget juga gitu karena omongan ayahnya benar gitu. Padahal si kapten juga kayak segala lapar ya segala dia Segala ya. dia segala pokoknya lapar lah kayak pengen gitu berambisi lah istilahnya. Macam segala gitu segala buas ya kan? Ya Dam mendengar omongan ayahnya terus Bilang nanti kalau ternyata benar kejadiannya gitu kan. nanti kamu jadi yang paling kecewa loh. Ya ayahnya bilang kalau si sang kapten ini kalah mungkin kamu malah jadi orang yang paling kecewa gitu. Kayaknya nggak sama kapten aja nggak sih sama timnya kalah. Oh ya timnya kalah, tim kapten ini Masa setelah akhirnya bakal jadi 3-2 deh. kedua. Iya. Itu tuh sebenarnya kurang kompak aja nggak sih timnya? Karena kalau ditinggal sama kapten kan dia juga digantiin kok. Iya. Tapi lambat laun ataupun cepat ataupun lambat pasti bakal tetap kejar nggak sih? Karena si apa nih si ayah jadi kenal sama si kapten. Kalau salah tuh kenalnya nggak gara-gara apa sih Min? Kenapa? Kenalnya tuh kenapa sih? Oh si bapak ayahnya sama sang kapten ini itu balik lagi ke mundur lagi nih waktunya nih. Emang alurnya tuh mundur maju mundur gitu loh. Jauh banget ya flashbacknya ya? Iya, jadi waktu ayahnya Keren. masih muda ya, dekat. Waktu itu dia lagi ke hotel, di penginapan gitu kan. Terus apa ya? Bertemu sama si kapten, tapi di saat itu dia belum main sepak bola. Masih jadi pelayan ya? Masih main bola. Pelayan restoran atau apa ya? Iya, Iya, pelayan restoran. Dia nganterin apa sih? Nganterin sup Jamur ya. Terus si sang kayak si ayahnya kayaknya si kakeknya yang sekarang nah kalau itu punya bakat sebenarnya di sepak bola si kapten cuma sayangnya itu dia nggak diterima awalnya karena dia nggak berani speak up gitu loh nggak berani berbicara tentang kayak maksudnya iya sih gue nggak diterima cuma nggak berani tinggi badan gue aja kurang Ya seleksi. tapi kita jadi nggak masalah nggak sih sekali punya skill kenapa enggak Ya karena bakatnya di sini. Iya. Sekali kita kalau ada tampon kan enggak gitu ya. Terus si kapten ini jadi itu sih pendek ya. Tapi di situ si kakek ataupun ayahnya si Dam itu punya pengalaman supir. Dia berani ngalahin kalau bilang gini kalau misalnya dia nggak diikutin seleksi ataupun di seleksi negara pendek bakal dilaporin sama klubnya bakal dilaporin ke komite olahraga. Komite olahraga di sini tuh jadi naungin itu loh kayak olahraga yang lain kayak dibina gitu pembinaannya. Kalau misalnya di klub cuma apa ya nggak terima gara-gara pengen pulang bakal dilaporin. Nah akhirnya diterima ternyata. Jadi sang kapten yang akhirnya anak dari ayahnya yaitu Dam idolain dia. Iya. Iya, tidak menjual-jualin. Ternyata ceritanya nggak lanjut nggak jatuhin ke situ aja loh. Masih terus ya, Sampai si ayah lah, si ayah ceritain lagi ke bersama aku. oh iya lanjutkan ya. Iya kembali lagi ke si nomor 10. Kayak ada kaitannya saling berkaitan lah ya. Iya. Kayaknya kita nggak harus ceritain semuanya di sini ya. Jadi itulah kutipan plot yang saya bilang lumayan banget yang menarik ya. Tapi kasih lah sedikit spoiler loh, Pin. Itu udah banyak sih.
gimana lah. Karena tadi narasi ya, Ending terakhirnya maksudnya nggak sih? Kan namanya mereview, review, melihat kembali. melihat kembali. Ya. Eh, Oke, kita kasih plot-plotnya aja nih. Oke, Jadi untuk apa? teman-teman yang lain, kalau penasaran bisa langsung baca bukunya. Jadi kan dari cerita itu tuh masih lanjut nih si nomor 10 tadi. ini suaranya. Masih di nomor 10. Masih semangat ya, Bi. Masih soalnya terus, ya. Masih. Jangan terus. Dia cerita tuh. Dan ternyata si nomor 10 itu keponakannya si kapten. Oh iya benar. Si sang kapten. Si nomor 10 itu keponakannya si kapten. Jadi ya itu dia yang tadi gue bilang kan saling keterkaitan ya. Tapi sebenarnya tuh mereka tuh udah janjian Pin buat ketemu di akhir Oh, iya. Cuma karena awalnya itu susah banget ya nyari nomor si ayah, ya jadi mereka nggak sempat ketemu. Dan akhirnya tuh dapat nomornya tuh sih dari keponakannya. Dapatnya tuh saat di rumah kamar. Ternyata sedih banget ya sih. Kira siapa sih yang meninggal? Siapa yang meninggal? Masih sih. Siapa dong? Justina. Aduh ini gara-gara nggak berkesinambungan lanjut dulu kita hampir Ah iya, bukan Milwaukee. Terus sedih banget ya sih. Banyak cerita yang kayak itu kasih tuh sebenarnya relatable. Iya ini emang cerita ini tuh dekat banget sih sama peristiwa-peristiwa di umum sekarang. Soalnya banyak kan kayak hari ibu ada, tapi hari ayah kenapa nggak dirayain sebenarnya hari ibu nggak sih? Baru menuntut kesetaraan ya. Ya, unsur-unsur kesetaraan gender masih sedikit. Oh, iya. Oke, jadi dia udah kelebihan sama kekurangannya nih. Oke, jadi kita bahas selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari masing-masing kita kali ya. Ya, oke. Chris boleh kali guys. Oke, kita bagian dulu nih. Pasti di sini Apa yang kelebihannya? Oke, berdasarkan kalau yang nomor 2 tadi udah diceritain banyak sama Bang Davin. Menurut gua itu unik banget dan gak bosenin walaupun ada karakter yang kurang didalamin. Cuma itu udah cukup menarik karena tiap karakter punya ceritanya masing-masing. Punya peran masing-masing. Iya, maksudnya. Nah, perannya juga impactnya tuh lumayan jadinya besar. Gue kelebihannya tuh cerita tuh deket gak sih sama kita? Ya, sebenarnya ini cerita yang gak bakal kamu terus. Iya, makanya cocok aja gitu. Iya. Cocok untuk kita, untuk seorang remaja kayak kita, untuk orang tua. Cocok lah untuk siapa aja. Untuk baca. Iya. Dan terus di situ tuh kekurangannya yang menurut gue Ben, alurnya itu loh. Misalnya nih tiba-tiba mundur, terus tiba-tiba maju lagi alurnya. Harus cepat gitu ya. Iya, jadi tetap flashback balik lagi ke awal tiba-tiba, terus tiba-tiba maju lagi ke depan. Tanpa dia masih tahu jelas ini tahun berapa, tahun ini sebelum atau sesudah. Jadi dia ngasih taunya dengan clue-clue yang bukan clue-clue juga gitu. Misalkan tokoh sidangnya masih kecil gitu kan. Iya, jadi potongannya tuh kita cuma bisa ngeliat tokohnya itu masih kecil atau bertumbuh dewasa, Iya. sudah dewasa atau balik lagi ke masa kecilnya. Jadi kita nggak bisa ibaratnya ini alurnya tuh nggak secara tidak langsung lah ya. Iya. Jadi lebih banyak flashback balik lagi awal, flashback balik lagi. Terus orang Davin apa ini? Kalau menurut saya itu yang paling ini sih, yang paling dinotis deh. Pertama kali baca, ya bahasanya itu mudah, ceritanya juga gampang banget buat diikutin ya. Mengalir banget ya. Dan buat Terili, ini tuh masuk cerita yang menarik, simple, sederhana, mudah diikutin gitu. Keluargaan banget. Iya deket banget karena temanya mungkin kekeluargaan ya. Jadi bakal relate lah sama semua umat manusia. Kira-kira yang belum mau apa aja sih yang diambil dari sini? Simpulannya, pertama kita lihat dari sosok ayahnya lah ya. Dari ayahnya itu kita belajar buat menghargai setiap perkataan orang lain, pendapat orang lain. Terus nilai-nilai apa ya? Dari Bukan dong, dari sejarahnya tentang keluarganya, Ayo. tentang mencintainya moral dalam keluarga. Dari filsafat, ini sebenarnya ayahnya itu muncul gak sih ayahnya filosofi? Soalnya bikin orang salah paham gitu loh. Oh iya, Itu benar. anaknya sendiri. Dia bikin filosofi ya. Iya, banyak. Jadi anaknya susah menafsirin gitu loh. Apa sih maksud ayahnya? Bikin anaknya saya bikin anak sama. Iya, jadi kan semakin kita tuh dewasa ya. Mungkin ada kali ya rasa gengsi kita sama orang tua gitu. Tapi semoga ini nggak terjadi sama kita. Kita tetap dengan keluarga kita terus tetap Harus baik, menjaga ya. Oke lanjut. Itu
novel ini juga pesannya tuh ya yang tadi udah disampaikan ya, dekat banget dan penting banget kayak karena ada nilai kejujurannya, keluargaannya, keharmonisannya juga. Tulisannya sederhana tapi penuh makna dan emosi. Ya sih, emosi gue diguncang banget yang tiba-tiba dia. Baru gue mau tanya dulu kayak apa sih yang harus saya habis baca full buku ini gitu. Aduh, yang pertama sih gue sempat kayak berminyak air mata ya. Di mana tuh si ayat tuh sebenarnya diusir secara halus sih juga enggak, secara kasar pun juga enggak sebenarnya, tapi sidangnya ini lebih gergetan banget. Kenapa harus begitu sama ayahnya nggak mau denger gitu? Kenapa nggak mau denger ceritanya lebih lanjut? Kenapa nggak nanya gitu sama ayahnya? Nggak enak kan? Yang gengsi gitu, gengsinya tinggi banget. Padahal Kadang gengsi manusia dewasa itu yang lebih besar ya. Besar banget mas. seharusnya sih kita harus mati apa ya, kita sama orang tua orang terdekat kita, selain diri kita sendiri seharusnya kita bisa terjalin loh, karena kita dibesarkan oleh mereka. Iya sih. Besarin, dikasih, disayang gitu kan. Kemudian ya tentu kita bakal rekomendasiin banget buku ini buat Teman-teman sekalian untuk semua baca ya, mau dari anak kecil karena ini karya Terelie yang itu ramah banget buat anak-anak, ramah banget, ramah Nggak usah mudah, dilakuin lagi. udah dimengerti ceritanya, iya ceritanya udah dipahami, pesannya itu bagus banget buat, pesan moralnya sih itu kena banget sih. buat kalian ambil ya benar. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih punya rasa gengsi sama orang tua, Iya. kita kan nggak ada yang tahu ya masa jaya orang tua kapan, sampai kemana, sampai kapan, Iya, sampai kita nggak tahu orang tua kita tuh sampai kapan hidupnya. iya sampai kapan, udah dari masa jayanya, umurnya, kita nggak ada yang tahu sampai kapan mereka masih bisa nemenin kita sampai di sini. Jadi tugas kita sebagai anaknya Selagi masih Sebagai ada waktu, selagi masih punya kesempatan, kenapa enggak gitu untuk menyerahkan perasaan-perasaan yang selama ini dipendam. Mungkin kayak sebenarnya si Sudam tuh cuma punya perasaan penasaran kenapa ayahnya itu nggak bawa si ibunya untuk berobat. Iya. Kenapa? Coba kalau udah nanya, kan dia tahu kalau misalnya ibunya itu punya penyakit kronis sebelumnya. ya, Iya. gara-gara sih nggak nanya aja gitu kan, Gengsi sebenarnya aku ya. gengsi penyebabnya. Jadi ya buat teman-teman yang suka dengan cerita-cerita yang menyentuh hati, ini sih Ini pas banget. Ayahku Bukan Pembohong karya Terelie. Terus di sini juga ada beberapa kutipan novel yang mungkin nanti teman-teman bisa baca dari Kalian perhatiin deh. Iya. Ya. Di sini tuh banyak banget kayak kutipan-kutipan penting nih. Kayak Ini juga. penafsirannya. Ini istilahnya tuh kayak plot-plot jelasnya gitu bakal terjadi di mana, biasanya gimana. Ibarat tuh kalau di film itu plot penting ya, plot utama ya. Plot utama bakal selesai gitu bakal gimana. Yang dibikin yang berusaha dibikin gregetnya gitu. Jadi ya ini plot-plot yang sebenarnya nggak bisa dilewati. Oke. Dan di sini juga ada gambar layang-layang, apa emas. Ayo itu kan jadi apa ya nanti? Ini kisi-kisi ya. Bisa kisi. Sebelum kalian baca bukunya. Oke. Sekian dari kami. Sekian dari kami teman-teman. Wassalam. Makasih buat udah merhatiin kita dari awal sampai akhir ya. Semoga teman-teman jadi mau beli karya Terelie yang satu ini Banyak pembelajaran yang bisa diambil. ya, dan menarik ceritanya. Itu tidak. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Semoga ketemu lagi. Dah.